Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laurencia Barupai dengan NIM 0561911671. Jurusan Teknologi Pendidikan. Saya berasal dari UPJJ Kupang. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas 2, yaitu jaringan komputer, tentang melakukan praktek perintah command prompt. Selamat menyaksikan. Di sini saya hanya bisa merekam menggunakan HP karena keterbatasan media, di mana komputer yang saya pakai tidak bisa untuk merekam layar. Jadi saya buat alternatif lain, yaitu dengan merekam biasa seperti merekam dengan HP. Terima kasih. Ya baik, kali ini kita akan melakukan praktek perintah kerja command prompt. Yang pertama kita buka di command prompt-nya. Setelah itu kita buat suruhan yang pertama, yaitu cd. Setelah itu kita tekan enter. Dan perintah kedua adalah kita ke cls. Enter. CLS ini adalah layout shape metric yang mengukur seberapa sering dan elemen halaman web berpindah posisi saat dimuat. Setelah itu suruhan yang ketiga, yaitu kita ke CLS garis miring tanda tanya. Perintah ini dalam operasi berbasis DOS dan Windows untuk menghapus semua teks layar di konsol atau command prompt. Dan setelah itu kita ke suruhan yang keempat atau perintah keempat, yaitu D, I, dan R garis miring tanda tanya. Di sini perintahnya di Windows Command Prompt yang digunakan untuk menampilkan isi direktori file dan folder. Ya, sekarang kita lihat banyak file yang muncul di sini. Dan suruhan yang perintah kelima, yaitu ifconfig. Ifconfig merupakan perintah pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan komputer seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Perintah ini bisa digunakan memecahkan masalah konektivitas jaringan dengan menampilkan informasi terperinci dan memperbarui pengaturan jaringan melalui berbagai parameter. Ya, ini di sini sudah muncul. Kemudian suruhan yang ke-6, yaitu ifconfig garis miring al. Suruhan ini menampilkan informasi konfigurasi yang lebih detail untuk semua adaptor jaringan, termasuk alamat MAC, nama host, dan server DNS. Ya, ini kita lihat ada server DNS-nya, di sini bisa muncul. Kemudian kita ke suruhan ke-7, yaitu ifconfig garis miring tanda tanya. Ya, ini sekarang muncul seperti ini ifconfig-nya. Kemudian kita ke suruhan ke-8, yaitu masih dengan ifconfig garis miring release. Di sini melepaskan alamat IP saat ini untuk adaptor jaringan yang dipilih. Ini berguna untuk memecahkan masalah konektivitas. Di sini. Kemudian kita berpindah ke suruhan
ke-9 yaitu masih di ipconfig, yaitu ipconfig _remove. Perintah ini akan memperbarui alamat IP untuk adaptor jaringan dengan mendapatkan yang baru dari server DHCP. Di sini ya, kita akan mendapatkan server DHCP. Ya baik, sekarang kita masuk ke perintah ke-10 yaitu ipconfig display DNS. Kita ketik ipconfig display DNS. Perintah ini menampilkan informasi yang ada di cache DNS. Ini kita lihat cache DNS-nya. Kemudian kita lanjut ke perintah ke-11 yaitu ipconfig _flush DNS. Di sini perintah di command prompt Windows akan menghapus cache DNS yang disimpan di komputer. Ini dapat membantu mengatasi masalah ke situs web tidak dapat dijangkau. Kemudian kita lanjut ke perintah ke-12 yaitu ipconfig register DNS. Ipconfig _ ya. DNS ya. DNS. Perintah di sini yang digunakan untuk memaksa komputer mendaftarkan atau memperbarui ulang catatan DNS-nya secara manual di server DNS yang berguna untuk memecahkan masalah konektivitas jaringan. Di sini ya, kita lihat di sini. Kemudian kita lanjut lagi ke perintah ke-13 yaitu kita ketik ping. Perintah ini adalah alat dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengukur waktu respon dari pengirim paket dari suatu perangkat ke perangkat lain lalu kembali lagi. Ini ya, kita lihat di sini. Kita lanjut ke perintah ke-14 yaitu net start. Kita ketik ya, net start. Perintah di sini adalah perintah bawaan pada sistem operasi untuk menampilkan statistik koneksi jaringan seperti koneksi yang aktif, port yang sedang terbuka, tabel perutian, dan statistik antarmuka jaringan. Ya, di sini kita lihat ya, aktif koneksinya. Kemudian kita ke suruhan ke-15 atau perintah ke-15 yaitu kita ketik try short, itu try short. Ya, perintah ini untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan internet control message protokol secara praksita. Threshold digunakan sebagai bahan untuk menganalisa kemungkinan-kemungkinan penyebab kita tidak bisa mengakses suatu website. Di sini ya, kalau kita mau kirim paket sampai tujuan ya kita
mengirim pesan internet, kontrol musik gitu ya. Kemudian kita lanjut ke perintah ke-16, itu dengan kita ketik ping. Itu ping. Di sini kita akan melihat utilitas jaringan baris perintah yang disertakan dalam sistem operasi Windows sejak Windows 2000 yang menggabungkan fungsi ping dengan threshold. Ini digunakan untuk menemukan titik yang memiliki latensi jaringan dan kehilangan jaringan. Kita lanjut ke perintah ke-17, yaitu kita ketik NSLOOKUP NSLOOK. Kita tekan enter. Di perintah ini adalah alat baris perintah administrasi jaringan untuk menanyakan sistem nama domain DNS guna memperoleh pemetaan antara nama domain dan alamat IP atau rekaman DNS lainnya. Ya, di sini ya kita lihat ini. Kemudian kita lanjut ke perintah ke-18, yaitu nets. Kita tekan ya, nets. Perintah ini adalah utilitas baris perintah yang serbaguna dan komprehensif untuk mengkonfigurasi, mengolah, dan memantau komponen jaringan dan peran server pada sistem Windows dan Windows Service. Baik, ini sekarang kita lanjut ke perintah 19, yaitu root. Kita ketik root. Di sini root adalah alat untuk melacak jalur paket IP saat melintasi router lokal maupun global. Di sini ya, kita akan melacak jalur paket saat melintasi router lokal maupun global. Dan yang terakhir yaitu perintah kita ketik net. Di sini net adalah platform sumber terbuka untuk membangun aplikasi desktop, web, dan seluler yang dapat berjalan secara natif pada sistem operasi apapun. Ya, ini kita sudah melakukan perintah net. Ini ya. Sekian praktek yang telah saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. Maaf karena dalam melakukan praktek masih banyak kekurangan. Mohon maaf ya. Terima kasih.